Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 7 di sini kami akan mempresentasikan artikel tentang Director and Official Legal Liability Insurance and Internal Control Weaknesses. Nah, kami di sini beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Febri Novita Lase. Yang kedua ada Sabania Rahmawati. Yang ketiga ada Sulistia Selarasati. Yang keempat ada Sarah Wehelmina. Dan yang kelima ada Hana Sabila Kuroma. Nah, langsung saja latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian ini mengangkat topik tersebut dikarenakan asuransi kewajiban hukum direktur dan pejabat dirancang untuk melindungi anggota dewan dan petugas dari litigasi yang menuduh manajemen yang tidak tepat dalam lingkup tanggung jawab mereka. Nah, sementara jumlah penelitian telah memeriksa bagaimana asuransi D dan O berlebih mempengaruhi hasil laporan keuangan dan proses pengambilan keputusan. Yang pertama, efek dari cakupan D dan O berlebih. Yang kedua, pada keputusan manajerial mengenai pengendalian internal masih relatif belum dijelajahi. Nah, para peneliti fokus pada kelemahan pengendalian internal karena ukuran umum lainnya untuk kualitas keuangan sering dikacaukan oleh faktor-faktor yang tidak terkait dengan kebijaksanaan manajerial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Sabania Rahmawati Dewi dengan NIM 2018 310859. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang tujuan penelitian. Untuk menentukan tipikal polis asuransi DNO dibeli oleh perusahaan untuk melindungi semua direktur dan pejabat untuk tanggung jawab hukum yang berasal dari aktivitas profesional mereka atas nama perusahaan. Penanggungan asuransi DNO biasanya mengganti kerugian perusahaan ketika perusahaan memberikan ganti rugi kepada direktur atau pejabat untuk biaya gugatan, dan memberikan pembayaran langsung kepada direktur atau pejabat ketika perusahaan tidak dapat mengganti kerugian mereka karena alasan hukum atau karena kesulitan keuangan. Polis asuransi DNO biasanya mencakup kerusakan, penilaian, penyelesaian, dan biaya pembelaan, sementara tidak termasuk denda atau hukuman perdata atau pidana, ganti rugi, atau beberapa kerusakan. Asuransi DNO secara efektif mengurangi tanggung jawab hukum suatu perusahaan dan direktur serta pejabatnya sejauh jumlah dolar dari batas pertanggungan yang dibeli. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya membahas mengenai hasil penelitian, yaitu hasil model regresi logistik yang digunakan untuk menguji hubungan antara kelebihan cakupan DNO dan kualitas pengendalian internal. Yang pertama, koefisien pada X-curve secara signifikan positif pada tingkat 0,5. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan cakupan DNO berlebih cenderung memiliki kelemahan pengendalian internal. Ini lebih konsisten dengan pandangan oportunisme manajerial bahwa cangkupan yang berlebihan meningkatkan insentif manajemen untuk mempertahankan kualitas pengendalian internal yang lebih rendah. Hasil untuk variabel kontrol umumnya konsisten dengan harapan dengan penelitian sebelumnya. Yang kedua, koefisien Fourier positif dan signifikan. Maksudnya yaitu kemungkinan perusahaan melaporkan kelemahan pengendalian internal meningkat dengan kompleksitas bisnis. Koefisien negatif Z-score menegaskan bahwa kelemahan pengendalian internal perusahaan tertekan secara finansial. Selanjutnya, yang ketiga, koefisien pada Big Four dan Big Size secara signifikan negatif. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang diaudit oleh perusahaan non-Big Four dan perusahaan dengan ukuran dewan yang lebih kecil mungkin memiliki masalah pengendalian internal. Kemudian, untuk poin keempat, koefisien pada AG dan SWG adalah negatif dan positif. Jadi, masing-masing untuk menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih muda dan perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang lebih besar
dikaitkan dengan masalah pengendalian internal. Baik, sekian dari saya. Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan mengenai implikasi daripada penelitian ataupun implikasi praktek. Meskipun peneliti mengontrol sejumlah faktor penentu yang berkaitan dengan cakupan asuransi D&O dan kualitas pengendalian internal, masuk akal bahwa variabel yang dihilangkan waktu invarian yang tidak dapat diobservasi mendorong hasil penelitian. Spesifikasi perubahan menangani karakteristik spesifik perusahaan yang konstan sepanjang waktu dan dengan demikian membantu mengurangi kekhawatiran ini. Lebih lanjut, spesifikasi perubahan dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik untuk mengendalikan endogenitas yang disebabkan oleh variabel yang dihilangkan. Oleh karena itu, mereka menggunakan spesifikasi perubahan untuk menguji bagaimana kualitas pengendalian internal berubah sebagai perubahan cakupan D&O yang berlebihan. Jika kelebihan cakupan D&O yang mempengaruhi kualitas pengendalian internal, peneliti berharap kualitas pengendalian internal meningkat karena besarnya cakupan kelebihan D&O yang meningkat. Dalam studi ini, peneliti menguji dampak potensial dan cakupan D&O yang berlebihan pada efektivitas pengendalian internal. Menggunakan data dari perusahaan yang terdaftar di Taiwan untuk periode 2008 sampai 2012. Mereka mendokumentasikan bahwa perusahaan dengan cakupan berlebih cenderung memiliki masalah pengendalian internal. Pengendalian internal konsisten dengan pandangan oportunisme manajerial bahwa cakupan berlebih memberikan insentif kepada manajer untuk melemahkan pengendalian internal perusahaan. Temuan ini kuat untuk spesifikasi alternatif termasuk regresi perubahan, pendekatan variabel instrumen, model 2 tahap Heckman, dan desain pasangan yang cocok. Maka peneliti mempartisi sampel berdasarkan jenis kelemahan kontrol dan menemukan bahwa cakupan lebih terkait secara positif dengan kelemahan tingkat perusahaan daripada kelemahan tingkat akun. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Hana Sabila Kuroma akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai keterbatasan penelitian. Di sini keterbatasan penelitian terdapat dua. Yang pertama, meskipun peneliti mengontrol faktor-faktor yang diyakini berkaitan dengan masalah pengendalian internal dalam model, tetapi hasil penelitian ini dapat dipengaruhi oleh variabel yang tidak dapat diamati oleh ekonometrika. Yang kedua, ada sampel perusahaan yang mengungkapkan informasi pengendalian internal mungkin tidak mewakili seluruh perusahaan yang terdaftar di Taiwan. Jadi, untuk penelitian di masa depan dapat memeriksa isu-isu terkait akuntansi yang signifikan lainnya yang dapat dipengaruhi oleh asuransi D&O di Taiwan seperti keinformatifan laba dan biaya modal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.